Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Nuzulul Quran, tahapan diturunkannya kitab suci umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW dan menjadi petunjuk umat manusia dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Dalam sejarahnya, peristiwa nuzulul Quran atau proses diturunkannya Al-Quran terjadi di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menjelaskan selain Al-Quran, beberapa kitab suci lain juga turun di bulan suci Ramadan. Suhuf Ibrahim turun di malam pertama Ramadan, Nabi Musa menerima Taurat di hari ke-6, dan Nabi Isa menerima Injil di hari ke-13 Ramadan. Keterangan ini dikutip dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Wasilah bin Asqa. Al-Quran secara keseluruhan, mulai dari ayat-ayat yang jelas sampai ayat-ayat yang samar, dan mulai dari nasi sampai mansuh, semuanya memberikan petunjuk kepada umat manusia. Selain itu, Al-Quran semakin lengkap dan adanya bayyinat, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal, haram, nasihat, dan hukum. Sedangkan Al-Furqan adalah sesuatu yang membedakan antara hak dan batil. Definisi turun adalah berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik secara material ataupun imaterial. Mengingat hal tersebut, sebelum abad ketiga Hijriah, para ulama salaf enggan menghubungkan kata turun pada Al-Quran. Alasannya karena turun selalu identik dengan waktu dan tempat, sedangkan Al-Quran itu qadim yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada. Pada abad berikutnya, ulama khalaf tetap meyakini bahwa Al-Quran adalah qadim yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada. Namun demikian, turun dalam konteks Al-Quran adalah dengan ditampakkan atau diperkenalkannya kitab suci umat Islam ke muka bumi. Sebelum Al-Quran diturunkan, wujudnya belum diketahui atau hadir di muka bumi. Baru ketika diterima Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran menjadi tampak dan hadir. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada manusia, yang kemudian terjadi perpindahan kedudukan dan derajatnya. Menurut Quraisy Shihab, penjelasan ini memiliki kesesuaian dengan definisi turun yang dijelaskan sebelumnya. Tahapan turunnya Al-Quran, menurut Imam Al-Qurtubi, mayoritas ulama sepakat bahwa proses turunnya Al-Quran melalui dua tahap. Tahap pertama, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit 2 pada malam Lailatul Qadar. Tahap kedua, turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi. Pendapat ini selaras dengan keterangan Profesor Quraisy Shihab yang lebih menyoroti pada sisi bahasa. Menurutnya, setidaknya ada dua kata yang berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran.
yaitu kata anzala dan nazzala. Kedua kalimat tersebut merupakan derivasi dari kata dasar nazala yang artinya turun. Lafaz anzala umumnya digunakan untuk menunjukkan turunnya Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sedangkan kata nazala didefinisikan dengan proses turunnya Al-Quran secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Mengingat Ramadan ini adalah bulan mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk berusaha memperbanyak tadarus Al-Quran sekaligus menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.